Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Melanjutkan sharing saya dalam video yang berjudul Sehat Yes, Panik No. Pada kesempatan ini saya masih akan membahas dari sudut pandang spiritual fenomena yang memprihatinkan dan mudah-mudahan Allah SWT segera menyelamatkan kita darinya, yaitu fenomena mewabahnya virus corona. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas apa yang mungkin entah secara eksplisit atau berada di dalam pikiran atau batin banyak orang. Apakah corona ini adab, ya, kutukan, atau sebetulnya selalu seperti yang kita diajarkan di dalam agama, ada berkah, ada hikmah di balik mewabahnya virus corona ini, ya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam ajaran Al-Quran, semua hal yang menimpa kita, ya, itu datang dari Allah SWT. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, kita diajarkan untuk berdoa, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kita diajarkan agar yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita, kecuali bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an juga mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Artinya apa saja yang menimpamu dari kebaikan atau dalam bentuk kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang menimpamu dalam bentuk keburukan, datangnya dari kamu sendiri. Sebagian orang yang mungkin tidak mau melakukan penelitian atau tidak mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran akan melihat bahwa dua ayat yang saya kutip tadi bertentangan. Di satu sisi Allah mengajarkan agar kita yakin bahwa apa saja yang menimpa kita berasal dari Allah SWT. Tapi di sisi lain Allah SWT mengatakan bahwa yang datang dari Allah hanya yang baik, kalau yang buruk dari diri kamu sendiri, ya. Sebetulnya kalau kita pelajari ayat ini dengan benar, dua ayat itu sebaliknya dari bertentangan, justru mengajarkan satu pesan yang luar biasa bagi kita yang mau merenungi ayat-ayat Allah SWT itu. Apa maksudnya dua ayat itu kalau kita jajarkan? Allah ingin mengatakan bahwa semua yang menimpamu datangnya dari Allah, dan semua yang menimpamu yang dari Allah itu adalah kebaikan. Ketika Allah mengatakan wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, artinya apa? Kalau sampai itu menjadi satu hal yang buruk, maka kamulah yang menyebabkan yang datang dari Allah yang aslinya kebaikan menjadi keburukan. Artinya apa? Kita sudah sering membaca pandangan orang tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu atau ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita. Yang membuat kita bahagia itu adalah kita bersikap, bagaimana sikap kita terhadap apa yang terjadi di luar kita. Meskipun sesuatu yang terjadi di luar kita itu tampak seolah-olah sebagai sesuatu yang buruk, kalau kita bereaksi positif terhadapnya, maka itu akan tampak hikmahnya, itu akan menjadi berkah. Artinya itu akan menjadi kebaikan. Jadi seorang muslim diajarkan tidak melihat apapun yang datang kepadanya kecuali sebagai kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang musibah yang sebetulnya semua datang dari Allah dan semuanya itu merupakan kebaikan asal kita bersikap positif tentangnya, saya akan membahas sedikit tentang apa yang sering dikatakan orang tentang perbedaan antara bala dan adab, ya. Orang biasa mengatakan kalau bala itu adalah sesuatu yang
oleh Allah diturunkan dalam bentuk tantangan atau kesulitan, bukan karena yang mendapatkan bala itu melakukan kesalahan atau dosa, ya. Memang bala di dalam Al-Quran itu artinya ujian, dan ujian itu diberikan tidak mesti karena orang bersalah. Ujian itu diberikan untuk meningkatkan kualitas seseorang ketika dia berhasil mengatasi bala itu atau ujian itu dengan baik, ya. Sedangkan adab itu artinya adalah, arti umumnya itu adalah siksaan atau hukuman. Sehingga orang mengatakan kalau bala tidak ada hubungan dengan dosa yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan bala. Sementara adab itu adalah respon Allah terhadap orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Sedang musibah, saya singgung sekalian, kalau dalam bahasa Arab musibah itu artinya sesuatu yang menimpa. Maknanya netral. Dalam bahasa Indonesia musibah itu maknanya konotasinya negatif. Tapi dalam bahasa Arab musibah itu artinya sesuatu yang menimpa, bisa baik, bisa tidak baik. Seperti dalam ayat yang saya baca di awal, Allah mengatakan wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Itu baik dalam hal yang hasanah atau kebaikan maupun sayyi'ah keburukan. Allah menggunakan kata asaba yang satu akar kata dengan musibah. Asaba kata kerja, musibah kata benda. Jadi musibah itu konotasinya bisa baik, bisa buruk, ya. Nah, jadi ada musibah yang netral, ada bala yang berhubungan dengan upaya atau keinginan Allah untuk meningkatkan kualitas seseorang meskipun orang itu tidak berbuat kesalahan, tapi hanya untuk menyempurnakan. Ada adab yang difahami sebagai hukuman bagi dosa. Nah, yang ingin saya katakan bahwa bahkan dalam kata adab, betul bahwa adab itu maknanya hukuman yang diberikan oleh Allah akibat orang itu berbuat kesalahan atau dosa. Tapi bahkan dalam azab itu tujuan Allah adalah menyempurnakan orang yang berbuat dosa itu, membuat orang yang biasa berbuat dosa menjadi tidak berbuat dosa, ya. Kata azab kalau di dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata ain dalba yang bisa bermakna adbun. Adbun itu seperti dipergunakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan di lautan itu ada yang airnya terasa manis dan membuat segar, ya. Jadi adab meskipun bermakna hukuman, dia juga tujuan Allah SWT baik, bukan membalas dendam dan merepotkan orang berhenti di situ. Bahkan seperti bala, adab itu juga oleh Allah diberikan untuk tujuan membuat orang yang biasa berbuat dosa menjadi tidak berbuat dosa, ya. Jadi di dalam bala maupun adab itu ada hikmah, ada kebaikan. Jadi kita tidak usah berdebat terlalu panjang virus corona ini apakah itu bala atau adab. Itu bala sekaligus adab. Buat orang yang sudah baik, ini adalah cobaan. Buat orang yang sering berbuat dosa, ini juga sesuatu yang Allah turunkan agar dia menyadari dosa-dosanya, kemudian mohon ampun kepada Allah, dan setelah itu menjadi baik. Jadi tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah SWT kecuali itu untuk kebaikan kita semua, ya. Jadi kita tidak usah nyinyir dengan yang terjadi sehubungan dengan wabah virus corona itu, ya. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa itu semua tergantung pada respon kita. Kalau kita mendapatkan bala, misalnya dalam kasus ini virus corona, atau kita mendapatkan azab, kalau kita kemudian menjadi sadar, ya, wah kenapa ini terjadi? Oh, Allah ingin menyapaku. Karena Allah mengatakan jika Allah mencintai seseorang atau jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan bala, bukan azab memang. Tapi kalau Allah melihat orang berbuat dosa, dia akan berikan azab, ya. Tentu masing-masing tergantung pada kebutuhan orang-orang yang mendapatkan musibah itu. Tinggal sekarang reaksi kita. Kalau kita denial, malah justru marah-marah kepada Allah SWT, atau putus asa, ya kita akan tidak lulus dari bala, dari ujian itu, atau azab itu menjadi negatif.
kepada kita. Makanya Allah mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Yang datang dari Allah berupa kebaikan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Karena reaksi kita negatif, maka akibatnya mendapatkan bala justru kita turun. Kualitas kita turun, marah-marah, putus asa, ya. Atau serakah, atau menimbun, atau mementingkan diri sendiri. Bukannya berpikir tentang orang-orang yang barangkali menderita, terutama seperti pedagang kecil yang nggak laku jualannya, buruh harian yang mungkin akan terputus pekerjaannya. Bukannya kita justru muncul empati kepada orang, justru kita ingin berbuat baik untuk membayar kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, malah kita marah-marah, malah kita egois, atau bahkan kita putus asa. Kalau itu yang terjadi, maka bala menjadi buruk bagi kita, menjadi kutukan bagi kita. Azab menjadi kutukan bagi kita. Tapi kalau kita bersikap positif, pertama tentu kita berdoa, pertama bersabar, ya, bersabar, mengajar diri kita untuk sabar. Itu respon positif yang baik pertama. Kedua, berdoa agar bala atau azab itu segera berlalu, ya. Meminta kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal yang pertama kita dapat hikmah atau berkah berupa kesabaran. Dalam yang kedua kita mendapatkan hikmah atau doa atau berkah dalam bentuk kedekatan lebih baik atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, kalau sampai musibah itu misalnya dalam hal virus corona ini mengambil ajal kita atau keluarga kita, wal'iyadzubillah, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari itu, kita pasrah, kita percaya bahwa ajal itu bisa datang dalam bentuk apapun, dan Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka bahkan ajal itu pun menjadi sesuatu yang baik dan kita pasrah pada kebijaksanaan, kemahatauan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini reaksi kita, maka bahkan musibah berupa virus corona ini akan menjadi berkah dan kita mendapatkan hikmah dari sesuatu yang tadinya kita lihat sebagai sebuah keburukan. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita agar kita selalu bisa sabar dalam menghadapi musibah, khususnya dalam menghadapi musibah corona ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT tidak memberi kita ujian atau adab di luar kemampuan kita untuk menanggungnya, sehingga wabah ini cepat berlalu. Dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan sehat dan afiat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapa saja di antara bangsa Indonesia, dan kepada semua penduduk bumi ini, insya Allah. Demikianlah sharing saya pada kesempatan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.